wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, para petugas yayasan, guru-guru, asatidzah yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita akan sedikit membahas masalah parenting ya. Parenting itu istilahnya parents itu orang tua. Pembinaan orang tua sebenarnya parenting, atau komunikasi antara pelaksana pendidikan dan orang tua murid. Itu parenting. Kita ambil di sini yaitu tema dahaga terhadap nasihat kepada kebenaran. Ya, begitu. Kita ayatnya sudah hafal, kalau wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati pada kebenaran al-haq dan saling menasihati dalam kesabaran. Wa tawassaw dalam bahasa Arab saling, begitu. Dan pada kesempatan ini, dan ini ayat yang dimana Imam Asy-Syafi'i menyatakan jika Allah tidak menurunkan ayat kecuali ini lakafathum. Jika Allah tidak ada ayat lain kecuali ini sudah cukup buat kita. Ini exaggerate ya, hiperbola. Ya, maksudnya ini yang mengandung balaghah. Dalam bahasa Arab itu berlebihan. Nggak mungkin kehidupan cuman dengan ayat ini saja, dengan surat ini saja. Tapi itu artinya pentingnya ayat ini sampai Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, guru kita ya, salah satu imam mengikut mazhab Asy-Syafi'i, walaupun dia hidup bukan untuk mendirikan mazhab ya, tapi murid-muridnya menyusun ajarannya, kitabnya, sampailah jadi mazhab ya, begitu. Dahaga terhadap nasihat kebenaran ya. Kebenaran adalah milik Allah. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah. Jangan sampai kamu jadi orang yang ragu-ragu. Ya. Qulil haqqa walau kana muran. Katakan kebenaran walaupun pahit. Itu hadis. Ya, gitu. Al-kibar batarul haqq wa ghamnatun nas. Kibir, termasuk ciri-ciri kibir adalah menolak kebenaran. Jadi kebenaran ada standar ya, iman ya, tadi watawassaw bil haq, itu standar iman tuh. Semua orang merugi kecuali orang yang terlibat dalam saling nasihat pada kebenaran ya, begitu. Dan makanya jangan takut-takut jika antum memahami, kita memahami kebenaran walaupun satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis, sampaikan. Balighul anni walau ayat. Sampaikan dariku walau satu ayat. Tapi yang benar ayatnya. Jangan sampai satu ayat penafsirannya salah. Sudah satu-satunya ayat yang kita hafal, yang kita paham, salah. Nah, itu jangan sampaikan itu ya. Atau satu hadis, sudah satu-satunya hadis yang dia paham maudhu, palsu, ya jangan, nggak usah disampaikan. Belajar lagi kita, begitu. Jelas bapak-bapak yang saya hormati, ibu-ibu, wali murid, waalaikumsalam. Pada kesempatan yang singkat ini ya, 1 jam itu singkat sebenarnya dibanding kehidupan kita ya. Kita hidup sudah ada 30 tahun, 40 tahun, saya 60-an tahun ya. 1 jam ini dibanding presentasi kehidupan kita ya, presentasinya sedikit sekali. Tapi insya Allah sedikit ini menjadi pintu. Mungkin ada ilmu yang kita belum pernah dengar, atau yang kita sudah dengar, atau ada yang ilmu yang belum kita amalkan, atau yang telah kita amalkan, begitu. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Ruqayyah Tamim bin Awas ya, ad-Dari, an Rasulullah SAW, ad-dinu nasihah,
Ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. Din ini penuh dengan nasihat. Din ini nasihat. Din ini nasihat. Begitu Rasulullah kalau litauqid, to emphasize, untuk menekan 3 kali. Ad-dinu nasihat. Mungkin orang belum dengar, kaget kan, baru apa itu? Ad-dinu nasihat, kaget. Oh, din itu nasihat. Baru masuk tuh kata itu. Yang ketiga, ad-dinu nasihat. Ini penting nih, berarti ini begitu. Biasa Rasulullah itu seorang ahli pedagogik, ahli pendidikan, guru terbaik. Gurunya Allah melalui Rasulul Amin, Ruhul Amin, yaitu Jibril yang tidak pernah khianat dalam mengajar. Kalau Allah bilang A, Jibril bilang A. Kalau Allah bilang B, Jibril bilang B. Ruhul Amin datang kepada Al-Amin. Rasulullah orang yang terpercaya. Tidak ada satu huruf pun yang Rasulullah sembunyikan. Ingat itu. Atau tidak satu huruf pun Rasulullah tambahkan. Atau satu huruf pun Rasulullah kurangi. Ini Islam. Jadi ada orang menuduh Rasulullah nggak paham ini, itu kadzab, zindik, dusta. Oh, Rasulullah belum ngajarin ini. Rasulullah ngajarin ini tapi disembunyikan. Hanya beberapa orang yang tahu. Rasulullah setelah ngajarin, ada memang ilmu yang ulama besar aja yang tahu. Seperti apa? Ayat muttasabihat. Ayat itu ada 2, muhkamat, mutasyabihat. Muhkamat ayat-ayat hukum, mutasyabihat ayat-ayat ada yang samar di situ. Hanya ulama ya begitu, yang faqih, ahli tafsir yang memahami itu. Taib, ad-dinu nasihat. Ini sifat sahabat. Kalau ada sesuatu subhat atau dia nggak tahu atau sesuatu yang baru, ya coba lihat pertanyaan sahabat. Ini bukan ma nasiha ya Rasulullah, bukan. Liman ya Rasulullah, begitu. Liman ya Rasulullah. Kalau ada huruf nida, ya bukan Rasul, lu ya Rasulullah, ya mansubun. Itu kalau belajar bahasa Arab sedikit, nggak apa-apa, bapak-bapak masih ada waktu untuk belajar bahasa Arab. Liman ya Rasulullah, kepada siapa ini nasihat wahai Rasulullah? Lihat sahabat itu jeli, sebaik-baik generasi. Khairan nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia 100 tahun di zaman Nabi, yaitu para sahabat. Tabi'in 100 tahun dan tabi'ut tabi'in. Kita selalu ulang-ulang ini karena ini dasar sumber air yang jernih. Bapak Ibu kan nggak mau minum air di got kan? Tidak ada yang mau. Kecuali got yang mungkin di pergunungan ya masih murni. Semua nyari sumber air yang jernih untuk kesehatan tubuhnya. Begitu juga kebenaran. Jangan nyari kebenaran sembarangan, dari sumbernya. Begitu. Liman ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala, bersabda Rasulullah karena ada pertanyakan, ya, lillah, untuk Allah nasihat itu. Kok Allah perlu nasihat? Nanti kita jelaskan. Wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin, wa amatihim. Nasihat untuk Allah, Rasulnya, kitabnya, ya. Nasihat untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, dan a'immah al-muslimin, orang-orang pemimpin-pemimpin, dan masyarakat seluruhnya. Kita termasuk nih, kita masyarakat, ya begitu. Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang pemimpin di masyarakat ini, silahkan, begitu. Berhak mendapat nasihat dan berkewajiban memberi nasihat kepada rakyatnya. Pak RT, Pak RW itu a'immah, bagian dari umara kita, maka kita hormati ya Pak RT dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pak RW
dengan segala kelebihan dan kekurangannya, palurah dan lain-lain. Begitu Islam mengajarkan. Kita masuk kepada hadis ini, hadis sahih, banyak riwayatnya Imam Muslim dan lain-lain, kebanyakan ya. Nasihat yang dalam hadis ini, kata nasihat berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata nasaha yang bermakna khalasa, yang artinya murni, bersih dari segala kotoran. Bisa juga bermakna khata, yaitu menjahit. Nah, ini berbahasa ya, kita nggak perlu, yang penting kita tahu ini ikhlas, murni, itu nasihat. Dan nasihat untuk Allah, saya jelaskan di sini. Nasihat untuk Allah Azza wa Jalla, nasihat yang wajib untuk Allah adalah menjauhi larangannya, melaksanakan perintahnya. Dua itu ya banyak ya, ulama banyak mengurai. Kita singkat-singkat saja. Nasihat untuk Allah maksudnya ialah agar seorang hamba menjadikan dirinya ikhlas kepada Rabb-Nya dan meyakini bahwa Dia adalah Ilah yang Maha Esa dalam uluhiyahnya dan bersih dari noda syirik, tandingan, penyerupaan, serta segala apa yang tidak pantas baginya. Itu nasihat tauhid maksudnya. Mentauhidkan Allah. Sebagaimana ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Ibadah yang benar adalah tauhid, yang mengandung tauhid. Fi rububiyatihi, fi uluhiyatihi, atau uluhiyah, ubudiyah, dan asma wa sifat. Tiga ini harus tahunnya harus benar. Ya Bapak Ibu-ibu. Penting. Kayak ini yang akan mengakibatkan kita masuk jannah atau masuk neraka. Jadi bab pertama adalah tauhidullah. Nasihat lillah maksudnya fahami tauhid. Lalu nasihat untuk kitabullah. Kok ada nasihat untuk kitabullah? Al-Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi ya berkata, sedangkan nasihat untuk kitabullah ialah dengan sangat mencintainya, mengagungkan kedudukannya, karena Al-Quran itu adalah kalamullah, berkeinginan kuat untuk memahaminya, mempunyai perhatian yang besar dalam merenungi, serius dan penuh konsekuensi membacanya untuk mendapatkan pemahaman makna ya, yang sesuai dengan kehendak Allah. Li kitabi, untuk kitabnya adalah ya, kita sebagai orang Islam mempelajari kitab Allah, bukan karena ingin jadi ustadz, bukan karena kita orang Islam. Mau jadi ustadz mau enggak, mau ngajar mau enggak, ya kita harus belajar kitab Allah. Kalau orang Islam tidak mempelajari kitab Allah, terus siapa yang belajar kitab Allah? Orientalis. Ada orientalis yang hafal Quran, seperti Snok Horgonya, doktor dalam bidang Arab, bisa disinyalir dia hafal Quran, ya, pekerja Belanda itu, Snok Horgonya. Ya, waalaikumsalam. Ini orientalis, untuk merusak Islam dia belajar. Ada juga orang ingin belajar untuk merusak Islam dengan mempelajari hadis. Kalau Quran hampir susah dimasuki. Mereka tidak bisa. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, adzikr, dan kami akan menjaganya. Itu Allah. Bagaimana cara merusak yang lain? Kalau Quran sudah nyerah. Dari zaman Abu Jahal ditantang di Al-Quran kan? Apa itu yang ada ngapal Kak? Fa'tu bisuratim min mithli. Kalau kamu ragu, datangkan surat seperti ini. Ya, begitu. Ajak kawan-kawan kamu dari bangsa jin dan bangsa orang ahli syair dan lain-lain, bikin ayat seperti Al-Quran. Gak ada yang bisa sampai sekarang. Ngomong doang itu. Ya, Musallama Al-Kadzab ngomong, wah, Quran saya itu begini, kodok, apakah kodok? Nggak jelas. Teman pengikutnya aja benci begitu dia bacakan ayat yang keluaran made in Musallama Al-Kadzab. Emang orang Al-Kadzab bohong, dan lakop itu melekat sampai nanti hari kiamat, sampai dia di neraka melekat Al-Kadzab.
hati-hati dalam Islam. Ya, laqab, Musailamah al-Kadzdzab, serem begitu. Nah, Al-Quran yang ada anak kita sedang belajar di sekolah ini atau tempat lain, itu adalah kitabullah. Ya, bersabar dalam membimbing anak kita dalam mengenal Al-Quran. Ya, baik dia mau jadi ustadz atau tidak, atau jadi kiai atau tidak, nggak apa-apa. Yang penting belajar kitab Al-Quran. Boleh sekolah di teknik tapi belajar Quran. Dia boleh di kedokteran tapi belajar Quran. Ya, maaf kadang-kala udah julukan ngajar Quran udah diremehkan di masyarakat ini. Ya, paling jadi apa? Ada orang mau ngelamar, tanya kerjanya di mana? Di sekolah Islam. Guru apa? Guru Al-Quran. Nggak usah deh, nanti cari yang insinyur, cari yang dokter. Ya begitu kan mental kita. Nah, ini harus dirubah. Dia mungkin di dunianya susah, tapi di akhirat nanti dipuji oleh Allah. Itu ahlullah, ahlul Quran tuh keluarganya Allah. Begitu dalam satu hadis. Jadi Al-Quran akan menyelamatkan kita di hari kiamat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Baca Al-Quran, bacalah. Karena pada hari kiamat dia akan datang untuk memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Syafaat ini penting. Kalau kita, kemarin saya ngalami itu, betapa pentingnya syafaat. Syafaat itu pertolongan, di dunia aja penting. Ya, saya pernah ceritakan waktu akhirus sana, di mana saya lagi kesusahan mau starter motornya mati, harus standar 2, tapi saya nggak kuat, ya motor tua. Akhirnya lagi bingung sendirian pada salat Jumat, ya saya sudah ceritakan ini. Datang seorang anak muda, anak kecil lah. Saya tanya, Bapak perlu bantuan? Oh iya. Akhirnya dia tarikin. Ini syafaat di dunia. Lagi kesusahan sendirian, jamaah udah pulang semua. Lalu dia tarik ya motornya. Dibantu sekedar narik, itu saya start langsung hidup. Kalau enggak mungkin saya harus nelpon sana sini. Saya bersyukur sekali. Saya tanya sekalian, mana Dek? Di Ibnu Umar. Oh di Ibnu Umar. Oh ya alhamdulillah. Ini Ustadz Abdurrahman ya? Oh bukan, saya Abdurrahim Ayub. Dia taunya Ustadz Abdurrahman. Allah yarham, abang kembar saya. Gitu. Padahal dia sekolah di sini. Ya saya jarang nongol mungkin ya. Gitu. Nggak apa-apa. Ya sampai sekarang saya masih dipanggil Abdurrahman juga, nggak apa-apa. Teman sama Ustadz dan lain. Ustadz Abdul Hakim kemarin. Abdurrahman. Ustadz Abdurrahim. Oh iya. Saya nemenin makan habis khutbah itu. Sampai dia pelajari Abdurrahim gitu. Ya nggak apa-apa ya, itu nama di dunia. Di akhirat enggak, insya Allah nggak tukar, tenang ya Pak ya. Allah nggak akan ganti nama Bapak ya, nanti dipanggil ya, malaikat memanggil, pokoknya proses itu nggak ada salah nama itu ya. Kalau di dunia nggak apa-apa, kita maklumin. Saya sempat daurah dengan para ustadz ya, Ustadz Abdurrahman dipanggil Abdurrahim, saya dipanggil Abdurrahman. Saya bilang antum yang salah yang ke-40 dari sekian 300-an ustadz, Abdurrahman gitu kan. Dia juga nyatet, antum salah yang ke-30. Sudah peluk-peluk salah nama. Jadi bacalah Al-Quran. Nah kita didik anak kita baca Quran. Di sekolah ini mengajarkan, makanya SDIT plus tahfidz. Kenapa sih plus tahfidz? Karena ini bukan sekolah tahfidz. Ini sekolah umum. Pendirinya saya dengan Pak Aulia berdua. Kita diskusi. Pak Aulia lulusan Amerika, dia lama di Amerika. Ya, sekejap lah, S2 atau S3 saya nggak tahu. Dia teman diskusi saya 2 tahun lebih. Nggak tahu yang pemilik ini tadi dulu Imam Bonjol ini. Sekolah Imam Bonjol Muhammadiyah, tapi
nggak berjalan ya. Qadarullah masyafal, ini seperti kumuh lah tempat anak-anak SMK pacaran di sini. Sama perjalanan Ustadz, saya ada sekolahan tuh udah lama terabaikan. Oh ya, alhamdulillah saya pernah buka sekolah di Australia di Al-Hidayah Islamic School Perth sebagai guru Islamic Studies dan Computing, juga board member yayasannya. Nah, jadi dicek di website ada sekolah itu, ini saya ya. Baru beliau percaya, kita bikin berdua. Cita-cita saya dia serahkan 100% ke saya, beliau ya, Pak Aulia, kurikulum dan lain-lain. Saya cuma berpikir, saya ini orang background teknik, saya sekolah umum, terus STM penerbangan di Santa ya, Bayoran Baru, sekarang udah gak ada itu, gedungnya masih ada. Jurusan Electrical Engineer, Electrical Instrumen pesawat, terus terusan Jayabaya mesin, terus ke Australia ambil Electrical Engineering di Darwin Institute Teknologi, terus ambil Electrical Engineering di Brisbane College, TAFE College, terus ambil lagi di Melbourne, Victoria, Melbourne Footscray, TAFE College Footscray. Sudah berubah itu, sudah Applied Physics and Computing and Applied Physics. Ya, ini sejarah sedikit. Jadi jangan nggak melulu orang-orang paham Quran tuh dari belajar Quran dari kecil, nggak harus. Tapi kita harus belajar Quran dari kecil. Mau jadi insinyur, anak bapak mau jadi dokter, insinyur, polisi, presiden, ya kalau enak dapat presiden hafal Quran ya kan? Ya mudah-mudahan salah satu anak bapak jadi presiden yang paham sunnah gitu kan. Allahumma amin. Udah lama dapat presiden yang kurang paham ya kan? Ya nggak apa-apa, tetap presiden kita. Nggak boleh berontak, nggak boleh demo. Ini ajaran yang kita pahami, kita hormati ya, ulil amri. Ini nasihat nih Pak, ya begitu. Terakhir di Victoria University, universitasnya masih ada di Melbourne. Silakan kalau mungkin ada anak yang dapat beasiswa ke sana. Nah artinya pelajari Quran, siapapun Anda, pedagang, pebisnis, guru, teknisi, belajar Quran. Karena itu yang akan menyelamatkan. Ya, andaikan kita punya uang, saya kemarin iseng-iseng harga bumi ini, harga dunia ini didolarkan 15 quadrillion dolar. Ada yang paham quadrillion berapa zeronya? Quadrillion dolar, ini bumi nih kalau dihargai zeronya itu ada 15, jadi 5 quadrillion dolar. Tahu ngitungnya gimana ya? Nggak usah kita pikirin, bisa 2 tahun kita duduk di sini gitu. Quadrillion tuh 5 quadrillion, zeronya ada 15, 5,000 sampai 15, dan itu masih dolar, belum kita rupiahkan. Kalau kita rupiahkan tambah lagi 0 berapa itu, ya kan? Itu harga bumi. Tapi kalau orang Islam syahadat ya, barang siapa akhir katanya la ilaha illallah dahlal jannah, la ilaha illallah dahlal jannah. Barang siapa akhir kalimatnya la ilaha illallah dahlal jannah. Hati-hati dari di sini. Kalau ada keluarga yang sedang sakaratul maut, taklin dengan ilmu, talkinnya dengan ilmu. Jangan ada yang baca Quran, baca ini, baca itu, terus talkin, bingung. Ya, kasihan. Apalagi bapak lagi sakaratul maut, anaknya mikirin waris, Pak waris yang di sana gimana? Kasihan. Bimbing dulu, kewajiban kita mentalkin. Abdullah ibnu Mubarak pernah ditalkin oleh seorang ya, diajarin. Ini Abdullah ibnu Mubarak ahli hadis, mujahid, dermawan. Dia pernah ngirim satu kampung haji gratis dari dia. Uang-uang yang orang bilang, ya Syekh saya mau haji denganmu, ini uang saya, disimpan ya, pulang dibalikin lagi tanpa dikurangi sedikit pun. Itu Abdullah Mubarak. Waktu ditalkin, yang nalkin salah. Kamu kalau cara kamu nalkin, kasihan umat Islam begini. Talkin itu begini, la ilaha illallah, diam. Ini fikih talkin nih.
Ya semua ada ilmunya. Diam, jangan ngomong lagi. Sampai orang itu talqin terus dia mungkin yang terakhir tuh kata kita itu. Kalau dia ngomong lagi, oh itu anak saya itu, nah talqin lagi. La ilaha illallah. Pak ucapkan la ilaha. Jangan banyak nasihat, nggak usah. Bukan saatnya dia nasihat, dia saatnya dibimbing syahadat. Begitu. Nah, itu semua perlu ilmu, apalagi Quran. Asy-Syifa. Ya. Gitu. Lalu kita masuk, ini panjang ya. Kita singkat-singkat aja. Ada tanya jawab insyaallah, tenang aja. Boleh tulis, ibu-ibu boleh tanya jawab, silakan tulis. Yang ketiga, nasihat untuk Rasulullah. Nasihat untuk Rasulullah sering tidak difahami, yaitu di mana Rasulullah diutus tuh untuk diikuti, dan Rasulullah itu Raufur Rahim kepada umatnya, ya sangat sayang, lebih dari ibu kita, lebih dari bapak kita, lebih dari yang kita kenal manusia di sekitar kita. Itu Rasulullah. Jangan sampai umatnya masuk neraka. Dalam satu hadis maknanya, kamu ini seperti orang yang nyalakan api lalu raron datang pada masuk ke api. Aku ini orang yang mencegah. Api raron itu terus datang, kebakar. Aku ini mencegah. Begitu tugas Nabi, begitu indahnya beliau. Ya, sayangnya kita nggak mengetahui. Saya nggak saking tidak mengetahui, hadis pun tidak pernah dibaca. Ya, begitu. Padahal atiullah atiur rasul wa ulil amri minkum masuk wa ulil amri minkum setelah Allah dan Rasulnya. Artinya hadis-hadis Rasulullah dipelajari semampunya. Hadis itu bukan 1-2. Hadis Bukhari sekitar 6.000. Ya, kalau yang berulang 6.000. Muslim, Sunan Abi Daud yang sahihnya ribuan. Sunan At-Tirmidzi yang sahihnya saja ribuan juga. Terus Sunan An-Nasa'i yang sahih ribuan juga. Terus ada Sunan Ibnu Majah ribuan juga. Itu kutubus sittah 6. Nanti ada kutubus tis'ah. Ya, ada yang Muwatta Imam Malik ribuan juga. Nanti Sunan Ad-Darimi ribuan juga. Nanti ada Musnad Imam Ahmad 26.000. Ya, kitabnya dari ujung sini sampai situ tuh. 52 jilid. Itu hadis. Kalau kita nggak baca, oke lah kita istilahnya lambat lah ya. Tapi anak kita mereka masih di depan mereka ini. Kalau kita di belakang, mau belajar hadis mungkin agak susah kan, waktunya, kerja, ngurus anak, bisnis mungkin. Oke lah, sekurang-kurangnya kita tahu hadis sahih yang saya ramalkan, hadis hasan, nggak boleh nerima hadis sembarangan. Itu karena konsekuensinya. Ya, karena apa kita harus mengecek hadis? Karena para zindik ya, waktu mau dipenggal sama Khalifah Harun Ar-Rasyid, aku telah memalsukan 4.000 hadis. Yang satu ngomong, aku telah memalsukan 14.000 hadis. Nah ini anak-anak kita itu belajar di sini, alhamdulillah, dengan para ustadz kita. Walaupun nggak detail, tapi secara mujmal, secara global, mereka dapat ide. Ya, amalan sholat itu seperti ini, ya, puasa seperti ini, ibadah yang diterima seperti ini. Begitu. Ya, mungkin bapak-bapak yang kuliah atau belajar online, alhamdulillah memahami ini. Itu penting. Ya, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin, termasuk Pak RT, Pak RW, kalau memang berinteraksi kasih nasihat nggak apa-apa. Ya, terutama mungkin nanti 17 Agustus kan, ada perlombaan yang aneh-aneh, kasih nasihat masukan nggak apa-apa. Pak saya nggak ikut karena begini-begini, boleh kasih nasihat. Oh kenapa nggak ikut? Kenapa anak-anaknya nggak ikut? Karena begini-begini Pak, kasih nggak apa-apa. Ya jangan sampai mereka menganggap kita teroris ya, fundamentalis ya, itu urusan mereka. Tapi kita jelaskan, kita terbuka. Ya jangan sampai dituduh dan kita diam aja. Pak anak saya nggak ikut perlombaan yang ini nih, karena masa
bapak-bapak pakai terus tendang-tendang bola. Ini nggak boleh. Kemerdekaan nggak harus diisi dengan ini. Ya kalau Jenderal Sudirman bisa hidup lagi terus ngelihat kemerdekaan kayak gini, nangis Jenderal Sudirman. Beliau 37 tahun berjuang, nggak pernah nikmatin kayak kita kopinya kelas berapa itu, Robusta ini tuh enggak. Jenderal Sudirman makan, saya baca sejarahnya itu tebal tuh waktu SD. Dia mau makan sup aja nanya, makan kita apa hari ini? Ini bapak makanannya, apa ini sup? Anak-anak makan apa? Diam pelayannya. Anak-anak makan apa? Ini gerilya di hutan. Pernah ke hutan kan, camping? Nah itu. Anak-anak sudah makan Pak? Iya, makan apa? Makan singkong rebus, jagung rebus, rebus-rebusan lah. Dia bilang, ini kasih anak-anak, biar saya kasih makan singkong itu. Enggak, bapak lagi sakit, bapak perlu energi. Tidak, samakan. Di sini nggak ada pemimpinnya. Di sini sama semua, gerilya. Begitu Jenderal Sudirman. Terus kita mau khianati perjuangan mereka, para mujahid, para pejuang, dengan maksiat pada Allah? Tidak. Lain syakartum lazidanakum wa lain kafartum min adzabil syadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat Allah, insya Allah akan tambah. Tapi jika kamu kufur, ingat azab Allah pedih, bisa diangkat nikmat itu. Ya bisa kita disiksa, kan nggak mau kita. Kemerdekaan ini bisa hilang, bukan kita mengharap. Karena musuh-musuh Islam, musuh-musuh negara Indonesia masih banyak di luar sana. Dan ngiler sekali ngelihat Indonesia. Ya bapak-bapak yang pernah keluar negeri ini bisa bandingkan tuh. Saya 17 tahun di Australia, saya lihat belum ada satu potong alam seperti ya di kita. Ada sini kekurangannya di sini. Pas tanahnya itu hampir pasir semua. Gak bisa kita tinggal di hutan Australia bisa makan minum bertahan 3 bulan. Kecuali orang aborigin. Di sana ada namanya bush tackle. Bush tackle tuh daun kayak gini buat mereka bisa jadi makanan. Itu perlu ilmu percobaan, mungkin banyak yang mati sebelumnya makan itu. Makan ini mati, jangan dimakan lagi gitu. Mereka eksperimennya gitu. Namanya bush tackle. Ini Indonesia Masya Allah. Ya. Kalau diolah dengan the manage, dengan amanah, makmur ini. Jadi di sana kerja perawat kemarin ada salah satu anak saya di sana, masih di sana. Dia kerja 1 jam gajinya $190 sejam. Merawat orang tua, orang jompo. $190 sejam, berapa tuh? Dolar Australia, hah? Ya, 1,9 juta ya, sejam. Ya bapak-bapak mungkin ada yang sejam 1 juta kan ada kan di sini kan. Ya kalau nggak ada juga nggak apa-apa, nggak harus. Karena kita Indonesia ini. Di kurs lagi kemana yang lebih rendah dari Indonesia saya nggak tahu. Itu karena negara makmur sana, nganggur saja gaji di sana. Terakhir ya saya masih telepon dengan teman, ya ada yang 30 juta sebulan, 20 juta sebulan tergantung. Ya tapi tetap enak di Indonesia Pak. Ya, saya lebih seneng kangen Australia daripada kangen Indonesia. Kangen Indonesia sampai nangis, sampai ke bawah mimpi. Kangen Australia lihat Google, oh ini rumah saya dulu, oh ini kontrakan saya dulu, begitu. Selesai. Mau makanan Australia udah banyak sekarang di Indonesia. Alhamdulillah bisa tinggal jumpa bapak-bapak di sini. Ya, tadinya saya hampir kepikir wah mungkin mati di sana. Tapi Allah balikan di sini dan bisa berdakwah lagi di sini. Ya. Dan ajarkan Quran Pak. Bapak boleh anak bapak ahli teknik, ahli pesawat terbang, ajarkan Quran. Dia bisa jadi imam pada saat mimpin sholat di kantor. Dia bisa kasih nasihat ya. Mungkin ada anak buahnya yang perlu nasihat, masalah keluarga. Ya, begitu. Quran ini akan membawa dia dan mencintai Allah, tauhid yang benar, mencintai Rasulnya, paham Al-Quran, paham hadis, ya begitu. Hormat kepada pemimpin yang berkuasa, yang sedang berkuasa, begitu.
Ini nasihat. Jika mulai ada pertanyaan silakan. Sudah 30 menit ini, silakan. Kalau belum saya lanjutkan. Lalu nasihat untuk umat umum, ya. Biasa saling nasihat. Gak harus ustadz terus nasihat, ustadz juga manusia perlu nasihat. Dan kalau parah ustadz, jahat pakai ilmu lagi. Ya, ada maksiat pakai dalil lagi. Ada ustadz kayak gitu, ya. Ya kita nasihatin baik-baik. Dan Islam mempunyai standar yang valid terhadap keilmuan, ya. Begitu. Al-Qur'an sudah jelas tadi, ya. Sunnah. Ada penjelasan bahwa Al-Qur'an itu kedua, sunnah itu kedua, bukan. Mengucapkan, ya, salah satu saya ambil fawaidnya dari Ustadz Dr. Basyarahir, Muhammad Haikal Basyarahir. Ya, saya selalu kontak dengan dia. Ada di grup, ada jumpa berapa kali di Fatwa TV. Beliau Masya Allah, Quran dan hadis itu bukan hadis nomor 2. Sama, hadis itu sama nilainya dengan Quran. Hadis yang sahih sama nilai dengan Quran. Hadis yang hasan, nanti ada sahih lizat itu sahih lizatihi, asli zatnya sahih. Hasan lizatihi, asli hasan nilainya. Nanti ada sahih li ghairi. Dari hadis doib paulah banyak, doibnya juga nggak terlalu doib, dia naik ke hasan li ghairi. Ya, begitu. Sahih li ghairi dulu. Dari hadis hasan naik ke sahih li ghairi. Nah, ini ilmu hadis. Bapak boleh baca-baca, udah banyak terjemahan sekarang. Di YouTube juga, silakan mustalah hadis. Nggak harus sampai misalkan ada 30 video, satu aja. Ya, waktu senggangnya diisi mungkin habis makan atau puasa, kan nggak lunch time, buka YouTube, tapi harus benar, ya. Begitu. Kedua, sunnah itu udah valid itu. Yang Quran sunnah tadi saya sudah jelaskan. Ini Islam. Kita berada din yang kokoh, dinul Islam. Ya alu ala yu'la. Tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi lagi dari Islam. Jadi Bapak berbangga, ya. Kita selalu ngajarin di Australia, ya, karena saya dakwah di sana, ya, jangan minder jadi orang Islam walaupun minoritas. You are superior, don't be inferior. Bangga, isyhadu bi anna muslim. Isyhadu bi anna muslimun. Saksikan bahwa aku adalah orang Islam. Jangan minder jadi orang Islam. Kan seharusnya memang di minoritas begitu. Efek minoritas, begini salah, mau kesini salah, akhirnya minder. Itu kita bangkitkan muslim-muslim di sana. Sampai kita bisa beli gereja, rubuhin jadiin masjid di Diwai dan beberapa tempat. Tapi sayang begitu di Indonesia banyak orang Islam minder di mayoritasnya. Ajib, kenapa ini penyakit iman? Wahan. Hubbud dunya wa qaryatul maut. Cinta dunianya sangat dan takut mati. Jadi minder jadi orang Islam. Mau sholat permisi-permisi, waktunya azan. Pak pimpinan boleh nggak saya sholat? Ya, ini udah azan. Kalau pimpinannya Kristen begitu. Kalau pimpinannya orang Islam rapat seharusnya dia paham. Ya, ntar sebentar lagi nih kita azan. Begitu seharusnya, ya kan? Kita di sana gitu. Orang kafir hormat kalau kita terus terang. Ya, to the point. Saya pernah ujian, saya bilang kepada penguji saya jam segini harus sholat asar. Kalau saya lewat, wah dosa saya. Oke. Dia tanya, what time? Segini, jam segini. Oke. Begitu saya kerjakan, saya lupa. Namanya lagi ujian, lalu dia datang. Excuse me sir, you have something at this time. Kamu punya appointment, kan dia bilang jam segini. Oh ya, saya tinggalkan ujian saya cari tempat untuk sholat. Dia nih yang tadi saya minta tolong, dia bilang, kamu nyari apa? Saya nyari tempat untuk saya sholat, meditation. Sholatlah, praying. Saya bilang, oke, di ruang saya aja. Kalau kita terus terang, belum apa-apa udah takut, wah saya nggak boleh. Ya sudah, husnuzon, ya. Husnuzon pada Allah, Allah akan tolong kalau kita ingin mengamalkan syariatnya.
Ibda binafsik, dari diri kita sendiri. Jangan takut. Apalagi mayoritas Islam. Nah bapak-bapak insya Allah anaknya bisa begitu nanti kalau jadi pemimpin. Saya berharap anak-anak bapak, anak-anak ibu-ibu jadi pemimpin yang Islami. Ya, telurkan warnai Indonesia yang merdeka ini dengan warna-warna Islami, syariah, sunnah. Jangan takut dibilang teroris. Jangan takut dibilang radikalis, kuno, silahkan. Yang penting berikan skill, kasih dia skill bahasa Arab, bahasa Inggris, teknik. Jadi enggak selah untuk merendahkannya, enggak ada. Tapi taat, takut pada Allah, bukan untuk bangga, untuk sombong. Ya, begitu. Silakan jika ada pertanyaan sambil jalan. Nanti ada sunnah, itu sumber Islam. Kita punya sumber yang ya Allah, kalau orang kafir paham itu kan masuk Islam. Ya, ada orang ahli hukum Amerika masuk Islam gara-gara dia baca surat baca hukum waris. Komplit sekali Islam waris. Ya, wanita setengah, laki-laki. Dia bertahun-tahun mempelajari waris itu bagaimana. Inherit ya, inherit bahasa Inggrisnya. Tapi Islam sudah komplit, nggak usah. Kita tinggal pelajari, nggak usah ngarang-ngarang. Ya, ittiba. Ngikut kan mudah, copy paste itu mudah kan daripada ngarang. Copy paste itu Quran, copy paste pindahin ke sini. Hadis sahih, pindahin sini, pindahin sini. Yang penting yang benar. Gitu. Dan dalam satu Quran, dua sunnah. Tiga, dalam memahami Quran harus sesuai sahabat. Karena mereka lah yang belajar sama Rasulullah, bukan kita. Sanadnya itu harus benar. Ya. Jadi pemahamannya ala manhaj salafus saleh, para sahabat jelas. Mufasir sahabat ya, langsung belajar sama Nabi. Ya. Abdullah bin Abbas langsung belajar, dari kecil belajar. Begitu. Silakan ibu-ibu jika ada pertanyaan boleh. Bapak ditulis saja ibu-ibu. Jangan takut, kita diskusi nih. Ya. Ya, silakan. Ya, pertanyaan nih, ada orang tua yang bingung anaknya sudah lulus di Ibnu Umar, tapi dia mau meneruskan pendidikan tingginya di luar negeri, Amerika, karena jurusannya hanya di negara itu. Ada larangan apakah benar tinggal di negara kafir dan orang tuanya juga kafir? Baik. Jika ini jawaban ya, saya terutama ambil secara makna saja dari Syekh Utsaimin, fatwa tinggal di luar negeri dalam menafsirkan Riyadhus Shalihin, Innamal A'malu Binniyat, hadis pertama itu. Boleh tinggal di luar negeri dengan mempunyai syarat. Satu, orang diutus seperti diplomat, itu boleh. Kedua, orang yang mendapat beasiswa. Jika dia jurusannya yang dia ingin ambil tidak ada di sini, boleh seorang ke luar negeri. Tiga, jika dapat menzahirkan Islamnya di sana, jangan jadi Kristen atau ateis. Sekarang Kristen juga kebingungan karena banyak yang ateis sekarang. Gitu. 4, dia menzahirkan, kalau bisa mendakwahkan. 4, jadi punya syarat. Ya, kalau misalkan anak kita lihat, anak kita nggak bisa nih berjuang di sana, bakalan pulang nggak kenal agama, ditimbang, ada mizan, ya. Ini manfaatnya sama mudaratnya lebih besar mana? Mungkin dia dapat titel ya jurusan yang nggak pernah ada di sini, tapi jadi kafir, mau. Padahal Allah berfirman, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffaran fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzaba walau ibtada bih ulaika adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima di antara mereka emas sebulat bumi. Mereka bawa emas sebulat bumi, jika
mereka ingin menebus diri mereka dengan itu, ya, karena mereka kan diazab di neraka. Ini arti bebas ya. Maka ada hadis dalam hadis Muslim, orang kafir, musyrik dan lain-lain dihadapkan ke neraka. Lalu ditanya, kalau kamu punya bumi, harta sebesar bumi, mau nggak kamu tebus dirimu? Mau. Ya, kadzab, kamu bohong, kamu cuma disuruh bertauhid, kamu tolak. Siapa orang kafir yang punya emas seberat bumi? Nggak ada. Nah, kalau anak kita datang bawa emas sebesar bumi tapi dia calon neraka, nggak bisa ditebus dirinya itu. Pertahankan imannya, silakan belajar ilmu, ya, jangan bingung, tapi istikharah. Ada, saya pernah diskusi dengan satu ibu di Bintaro, berhari-hari diskusi. Saya juga jumpa anaknya, dia mau belajar di Australia. Gimana saat belajar di Australia? Begini, hati-hati, begini. Akhirnya berangkat juga. Ya, akhirnya sekarang Syiah, karena dia belajar di salah satu universitas. Saya pernah ngisi di situ, Ustaz Rahman pernah ngisi kajian, banyak Syiahnya. Kita sering dapatkan batu-batu itu. Jadi Syiah kafir enggak? Ya kafir kali. Syiah kan ada yang kafir, Rafidah. Kalau yang mengkafirkan Abu Bakar, Utsman, gulat. Jadi hati-hati, pertimbangan baik-baik. Ya, pertimbangan dunia akhirat. Ibu bapak lebih tahu. Bukan karena mampunya saja. Jangan karena gengsi mendidikan anak. Oh, pendidikan ini udah jelek semua nih Indonesia, saya kirim. Jangan karena itu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niatnya. Niatnya harus bersih. Ingin memajukan anak, bagus, alhamdulillah. Tapi kalau pulang dia jadi insinyur yang kafir, dia jadi insinyur yang sekarang hidup gay, lesbi, astagfirullah. Itu masih belum akidah. Selalu. Jadi harus hati-hati. Boleh kirim, saya nggak berani melarang, itu hak pribadi, tapi dipikirkan manfaat dan mudarat. Manfaatnya seberapa, mudaratnya seberapa. Bisa nggak anak kita bawa emas seberat bumi? Nggak bisa. Ini bukan majas. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, itu bukan kiasan, asli. Kalau ada makhluk yang bisa bawa emas berat bumi, pada takdirnya dia masuk neraka, masuk neraka. Itu kita nggak pengen dokter masuk neraka, insinyur masuk neraka, pilot masuk neraka. Qu anfusakum wa alaikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu, yaitu istri dan anak dari api neraka. Jadi pertanyaan itu saya kembalikan, iman dari orang tua ini, ibu ini dan anaknya. Jadi saya sekedar, silakan ibu baca, apa bapak baca bab niat Riyadhus Shalihin Imam Syekh Utsaimin, bab hijrah, ya, man kana hijratu, ya, untuk nikah. Nah, itu bab hijrah itu. Hijrah itu yang ada dari negeri kafir ke negeri Islam. Bukan dari negeri yang mayoritas Islam ke negeri kafir. Bukan, itu bukan hijrah. Saya nih alhamdulillah 17 tahun. Saya pikir saya nggak balik lagi ke Indonesia. Saya hijrah. Ya walaupun dengan susah, tapi alhamdulillah bisa kita lalui. Itu hijrah tuh. Karena dulu tugas di Australia. Ya. Tapi kalau dari Indonesia ke sana, nah Syekh bilang kalau seorang yang tugas diplomat selesai balik lagi dia. Nah, saya lihat di mata kepala saya sendiri 17 tahun, orang yang tinggal di sana akhirnya rusak Islamnya dan lain-lain. Tapi juga ada yang bagus, bukan mustahil. Banyak orang Kristen masuk Islam gara-gara ya sebabnya kita ajak ngaji, ya di sana mereka ngaji. Tapi kalau bisa kayak gitu bagus. Tapi kalau anak kita yang diwarnai, ya, itu bahaya. Wallahu a'lam. Masih ada waktu lagi. Silakan jika ada pertanyaan. Dan penting ya akhlak. Di sana nggak ada akhlak. Guru dokter fisika saya masih muda, karena saya mature age, saya masuk sudah nikah, sudah ini. Saya masuk dalam keadaan
sudah punya umur lah, tapi kuliah duduk sama anak-anak muda, nggak peduli, yang penting nuntut ilmu. Fisika terapan di Victoria University. Guru saya lebih muda dari saya, kuncir beranting. Kalau ngajar kakinya di atas meja. Teman saya murid kan teman saya, kakinya di atas meja juga, dia diam aja. Ya kan belajar fisika bukan belajar akhlak. Yang satu pacaran di sono, ya dasar ya kan saya bilang, ya walaupun saya 17 tahun tapi kan agama ada, kita kok kayak gini ya, sudah saya nggak ngeliatin itunya, akhlaknya, kita ngeliatin pelajarannya aja. Tapi keganggu dan takutnya anak kita ngikut kayak gitu. Dan ini kejadian, saya sempat saya kan ngajar Quran di Al-Hidayah Islamic School. Prinsipal saya Brother Harun Kirsten, orang South Africa, tua. Dia ngeliat anak aja udah tahu nih wataknya kayak gini anak. Udah saking tuanya, itu senior saya belajar banyak dari beliau. Dan saya komplain, Brother Harun ini anak-anak Mesir, anak-anak Somalia kok kurang ajar, nggak hormat sekali sama Quran. Banyak itu. Ya, Brother Harun ketawa. Ya Syekh Abdurrahim, kadang-kadang manggil saya Ustadz, kadang-kadang Brother. Ya Syekh, saya lebih dari itu waktu awal-awal ngajar. Saya lagi ngajar, kakinya dia di sini, katanya. Oh, lebih dari itu, Brother. Iya. Terus gimana? Kan kita nggak boleh mukul di sana. No corporal punishment. Kalau guru mukul langsung polisi. Jadi gergetan doang kan. Yang boleh mukul prinsipal. Jadi saya catat. Kamu namanya Fulan, kamu kenakalan kamu, kaki kamu di atas meja pada saat belajar Quran. Nanti laporan ke prinsipal. Prinsipal manggil. Nanti Brother Harun tanya, apa problemnya? Problemnya dia naruh kakinya di atas Quran. Uncle Harun, dipanggil Uncle Harun. Oh ya, dia udah punya sabetan itu. Sabet berapa Ustadz? 3. Keras apa pelan? Lihat lagi. Keras. Tapi kita nggak boleh. Ya kalau di sini ya Ustadz Saryono yang boleh nyabet anak-anak bapak, kalau yang lain nggak boleh. Ah di sini mungkin nggak boleh semua. Boleh sana masih ada exception. Ya kita nggak mau kayak gitu. Tapi ya mana anak-anak kadang-kadang seperti itu. Ini proses belajar di luar negeri. Kalau pengen tahu, ya kebetulan saya tahu 17 tahun kelihatannya ya lama sedikit kan pengalaman itu. Ya jadi tahulah. Dan Paulia ini di Amerika lama. Kita dirikan sekolah ini agar anak-anak teknisi boleh, ahli ekonomi boleh, tapi kenal Quran. Nah Paulia pesan sama saya, Ustaz, tolong kita bawa ini. Oke, jadi bukan sekolah tahfiz. Kalau sekolah tahfiz saya nggak mampu. Sekolah tahfiz biarkan dah orang ahli-ahli pondok tuh, orang-orang pondok. Saya cuman daripada dulu waktu saya sekolah di SD nggak ada Al-Quran yang benar. Ya, anak kelas 6, anak SMP, saya SMP 70 Jombongan tuh. 70 negeri Jombongan, paginya 40. Itu setiap mau ulangan ujian agama numpuk itu kertas di meja saya. Ya, tolong tulisin kul huwallahu ahad, tabat yada dengan bahasa Indonesia. Transliteration, ya. Jadi tabat dengan T, tabat. Ya itu dihafalin sama teman-teman saya. Kan sedih. Ini pendidikan kita. Kalau nggak ada sekolah-sekolah seperti ini, ya mereka nggak kenal Quran. Saya pernah ada studi banding kepala sekolah Sulawesi. Berapa orang ibu-ibu itu? Kepala sekolah semua mereka. Saya tanya, ibu kepala sekolah nih, berarti ibu pemimpin ya? Ya, dia senang sekolah Al-Hidayah dia kunjungi. Saya tanya, ibu ada program Iqra enggak? Apa? Kenapa Ustaz? Kan kita SMA. Pasti enggak anak SMA ibu Muslim? Jangan tanya yang Kristen. Jangan tanya selain Islam. Muslim bisa baca Quran enggak? Oh itu belum, enggak ada tesnya itu. Nah ini enggak masuk kurikulum. Mana ada? Saya enggak akan kasih ijazah kalau kamu enggak lulus baca Quran. Ada nggak kepala sekolah yang berani kayak gitu? Kepala sekolah negeri? Nggak ada. Oke lah ibu, jangan sampai sekarang. Tapi ibu punya program ajarkan Quran umat Islam. Karena saya pernah halakoh di Melbourne,
dengan Syekh Abu Aiman. Begitu giliran baca, sebelum tafsir dia baca dulu satu-satu tuh, yang Arab, yang India, Pakistan, yang Indonesia, Singapura. Mentok ke teman saya orang Indonesia, disuruh baca dia aja. Syekhnya bilang, ya Allah, ikra, ya akhi ikra. Dia kita bilang, Syekh dia nggak bisa baca Quran. La haula, merah mukanya Syekh. La'natullah alal Nasrani. Dia melaknat Nasrani yang telah menjajah, yaitu Belanda 300 tahun. Ini akibatnya ini. Sampai begitu dia. Ya, ini 6 menit lagi. Jadi boleh mendidik kemana saja, tapi ruh Islamnya harus terjaga. Boleh belajar apa saja, artinya yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nah, tapi pastikan anak ibu terjaga, karena pendidikan aslinya itu. Ya, kasihan kalau pintar teknologi ya, duniawi, tapi akhiratnya pelajarannya yang di SD Ibnu Umar aja. Jangan sampai. Ya bolehlah dia selepas Ibnu Umar dia mau kemana silakan, tapi fondasi yang telah diajarkan oleh ustaz-ustaz kita dikembangkan sendiri. Sekarang sudah banyak akses. Ya, saya pernah belajar qiraah dari guru profesor di Bosnia. Waktu dulu pakai Paltalk. Paltalk, ada pernah lihat Paltalk? Paltalk. Ya kayak dulu belum ada ya. Ya MRC. MRC ada juga, Mirch ya. MRC ada, itu saya dulu bikin grup banyak tuh. Dari Paltalk itu dengar suara ya. Jadi tajwid kita dibenarkan. Profesor dia paham tajwid dari Bosnia. Akses itu dipakai untuk anak kita. Misalkan dia belajar teknis, ajarkan, nak kamu ikutin pelajaran ya. Ini ada Ustaz Khalid Basalama, Ustaz Syafiq Reza. Ini Ustaz dokter ini, yang lebih wawasannya luas, gitu ya. Ini ada Ustaz Basyarahil, dokter S3 hadis. Sofyan Baswedan S3 hadis, S1, S2, S3 hadis Madinah. Ya. Firanda. Boleh. Jadi mereka terbiasa ilmiah. Jadi Bapak Ibu lebih mudah mendidiknya kalau anak terbiasa ilmiah. Ya. Anak sekarang lebih teliti. Dan orang mualaf di Australia lebih teliti. Kalau ditanya disuruh ini dalilnya mana? Capek. Saya pernah bilang, ya kan saya lagi ngobrol gini, tuh tutup tuh pakai bismillah, jendela kan terbuka dia. Bilang, dalilnya mana? Dalilnya menyusul, later, just close first. Ya, karena jin masuk kalau ba'da maghrib ini kebuka, jin masuk. Dia tanya dalilnya dulu. Wah, kita kan bukan ahli ilmu banget kan, tapi Pak, ini sahih brother. Please just close first. I will give you dalil later. Insya Allah kalau nggak lupa. Itu orang bule. Ya, belajar Iqra sama saya pakai sistem militer. Lambat 5 menit 50 push up. Gede-gede badannya, ada 3 kali kayak gedenya. Bapak depan saya mah kecil nih bandingnya. Yusuf Newman tuh bikers. Jenggotan sebelum Islam aja, jenggotan, tatoan. Bikers, tahu kan? Setelah Islam udah berjenggot dia. Tapi setelah jenggot Islam dia merasa, saya dari dulu berjenggot berkumis, kok orang pada nggak kesel sama saya. Begitu saya masuk Islam, mereka ngelirik banget jenggot saya. Ya itulah, jenggot kamu dulu digelantungin setan. Jenggot sekarang ya penuh hikmah, sunnah. Dia berjenggot sebelum Islam, berjenggot berkumis, panjang lagi segini. Ya, demikian waktu saya sudah habis. Ya mungkin asyik kita suatu saat kita bisa ngobrol sambil ngeteh, relax ya, diskusi aja, coffee break atau apa kita panggil silakan. Nih Ustadz Sarono yang akan jadi panitia dan kita ngobrol santai, jangan ngaji kayak gini. Ya kalau ini terikat materi. Bapak tanya jawab, saya boleh dengar cerita Bapak, pendidikannya apa. Ya nanti Bapak kesulitannya apa. Jadi face to face, heart to heart istilahnya. Demikian saya mohon maaf jika ada yang lebay-lebay dan kesalahan yang
ya dari saya, dari syaitan. Kebenaran dari Allah adalah biarkan dalam hati dan diamalkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan bersama. Baik, para hadirin sekalian, kita beranjak ke sesi acara berikutnya, yaitu